Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan bersama dari Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan ini. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, beberapa cendekiawan Yahudi berpendapat bahwa Mazmur ini, maksudnya Mazmur 139, merupakan yang terunggul dari keseluruhan Mazmur Daud. Selain juga merupakan perenungan yang sangat hikmat mengenai pengajaran tentang kemahatauan Allah, yang olehnya karena harus memenuhi hati kita ketika kita menyanyikan, melantunkan, dan membaca Mazmur ini. Mazmur ini merupakan pengajaran khususnya berkaitan dengan kemahatauan Allah. Dalam ayat 1 dan 6 kita menemukan dan mempelajari Daud mengemukakan pengajaran yang agung, bahwa Allah yang dengannya kita harus berurusan memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai diri kita, dan bahwa semua gerakan dan tindakan kita, baik manusia batinia maupun lahiria kita, semuanya terbuka di hadapan Tuhan, karena kita meyakini apa yang dinyatakan adalah benar. Dalam ayat-ayat yang kita baca, diungkapkan oleh pemazmur mengenai kemahatauan Allah, di mana Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Adil, adalah juga Tuhan yang Maha Tahu. Menyelidiki, mengenal dua terminologi yang penting untuk kita mengerti. Kata menyelidiki berkaitan dengan objektivitas yang absolut mengenai keadaan kita, dan mengenal itu berkaitan dengan relasi dengan diri kita. Bahkan ketika kita berbicara, berada di dalam pemikiran semua perkataan kita, ternyata semuanya sebelum kita mengungkapkannya dengan lidah kita dan menyampaikannya, Tuhan sudah tahu. Dengan kata lain, menurut Matthew Henry, ada beberapa bagian penting yang harus kita perhatikan. Ada 4 hal pokok pikiran. Yang pertama, berbicara tentang Allah mengemukakan pengajaran ini dengan cara menunjukkan kepada dirinya. Yang kedua, mengenai cara menerapkannya kepada diri kita, karena kita tahu bahwa Tuhan mengenal setiap orang, mengenal diriku secara pribadi, dan mengenal setiap orang yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada. Yang ketiga, memberikan kepada kita rincian bagaimana kita dikenal oleh Tuhan dan bagaimana kita melakukan apapun yang kita kerjakan. Yang terakhir, berkaitan dengan kekaguman kita akan diri Allah. Mari kita lihat satu persatu dari 4 bagian tersebut. Pemazmur mengemukakan pengajaran ini dengan cara menunjukkan kepada Allah, bahwa pemazmur berkata-kata mengenai apapun tentang dirinya kepada Allah, mengakui dirinya kepada Allah, memberikan kemuliaan kepada Allah. Kebenaran ilahi ini tampak nyata ketika kebenaran itu didoakan, sama seperti ketika diberitakan, dan itu lebih baik daripada diperdebatkan. Kita seringkali memperdebatkan, mendiskusikan, bahkan mensitesakan keberadaan Allah, tetapi kita lupa mendoakan apa yang kita tahu tentang keberadaan Allah.
Kita juga jarang memberitakan siapakah Allah yang kita sembah. Ketika kita berbicara tentang Allah dengan mengatakannya langsung kepadanya, kita akan berusaha sebaik-baiknya untuk berbicara dengan ketulusan dan penghormatan yang tinggi, yang tentunya akan memberi kesan yang lebih mendalam, tidak sembarangan, tidak salah bicara, dan fokus di dalam menyampaikan pengenalan pengetahuan kita akan Allah. Bagian kedua yang sudah diungkapkan tadi, bagaimana caranya kita mengenal Allah, dan kita tahu bahwa Allah mengenal kita, mengenal diriku, mengenal dirimu, mengenal setiap orang. Itulah yang paling kita yakini dan paling bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan kita. Banyak orang mengira kita sudah diketahui dan dikenal orang, atau kita merasa bahwa kita sudah kenal diri kita atau kenal orang lain. Padahal sesungguhnya yang mengenal diri kita secara utuh, lengkap, dan mendalam itu hanya Tuhan yang mencipta kita. Mungkin saja kita tahu tentang diri kita dan orang lain secara fenomenologi, artinya yang tampak dengan pengamatan indrawi saja. Namun kedalaman keutuhan keadaan kita itu sepenuhnya hanya Tuhan yang mencipta, memberi hidup, dan yang memelihara hidup kita. Ketika kita mengetahui bahwa Tuhan saja yang mengenal diri kita, karena kita miliknya, maka kita menjadikan keadaan kita tidak lagi berpura-pura. Kita sadar bahwa kita sedang berada di hadapan Tuhan, karena Tuhan menyelami pikiran, perkataan, perbuatan, keberadaan kita seutuhnya, tidak ada sisa, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada bayang-bayang di hadapan Tuhan mengenai kita. Kita harus tahu hal ini sehingga kita perlu mengintrospeksi diri dan berlaku jujur dan bertindak seadanya, berintegritas. Karena kita bisa jadi menipu diri, menipu orang lain, tapi kita tidak akan pernah bisa menipu Tuhan. Walaupun kadangkala kita mencoba untuk mencari cara, mungkin Tuhan tidak tahu apa yang dalam pikiran kita. Ingatlah saudara bahwa Tuhan kenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Bagian yang berikutnya adalah bagaimana kita menyadari bahwa keberadaan dan apa yang kita lakukan, yang kita punya, Tuhan yang memberikan, Tuhan mengetahui. Segala gerakan kita, waktu kita duduk, waktu kita istirahat, waktu kita berdiri, waktu kita bekerja, setiap pikiran yang kita tuangkan, yang kita wujudkan, yang bisa ditampilkan, sebenarnya kita menyadari bahwa Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi. Engkau mengetahui apa yang kuandalkan ya Tuhan, sebagai sandaran untuk menopang jiwaku serta apa yang hendak dicapaiku. Kebahagiaan, Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan dan memerlukan kebahagiaan. Karena itu, bersandar berserah kepada Tuhan untuk menikmati kebahagiaan. Engkau mengetahui segenap angan-anganku. Ya, kita sering berangan-angan. Berangan-angan melampaui batasan kesanggupan kita. Sering kita memimpikan sesuatu atau mendapatkan sesuatu dengan angan-angan kita, padahal kita tahu kita sebenarnya hanya berangan-angan. Namun Tuhan tahu angan-angan kita. Jangan berpikir kalau kita tidak sampaikan kepada Tuhan pikiran kita, atau kita tidak sampaikan kepada orang lain perkataan kita, mungkin tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu, mengerti pikiran kita dari jauh. Karena Dia Maha Hadir, Maha Kuasa, Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Berikutnya kita mengenal bahwa Tuhan yang kita sembah tahu rencana dan maksud kita. Dia memeriksa, menyaring, bahkan menepis segala rencana yang tidak baik, memisahkannya dari setiap perbuatan jahat yang mungkin muncul. Jadi, saudara dan saya patutlah menyadari bahwa rancangan apapun, rencana apapun, serahkan kepada Tuhan, karena tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu semua rancangan, planning apapun, program apapun yang belum disampaikan, yang sudah disampaikan, bahkan yang masih dalam pikiran. Tuhan tahu. Tuhan memaklumi segala jalan kita, tetapi jangan pula kita sesuka hati karena kita sadar, kita mengerti bahwa tujuan hidup kita memuliakan Allah, maka setiap rancangan kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya akan disingkirkan, akan ditampi, akan disaring. Kita juga tahu bahwa Tuhan mengenal kita dan mengetahui ketika kita sedang istirahat tidur. Kita melepas lelah dengan berbaring, merenung, bahkan bermimpi. Tuhan tahu.
Tuhan kenal mimpi-mimpi kita dalam istirahat kita. Tuhan tahu kelelahan tubuh kita. Kita tahu Tuhan mengenal kita, segala apa yang akan kita katakan. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita cermati dengan hati-hati. Karena kalau tidak, kita sembarangan saja berkata-kata, berbicara kepada siapapun, termasuk pada diri sendiri. Kalau Tuhan tahu semuanya, maka hati-hatilah kita mengungkapkan perkataan kita, mengungkapkan pendapat kita, menyampaikannya. Terlebih dalam konteks sekarang di media sosial, terlalu mudah orang mengungkapkan perkataan pendapatnya, baik ditulis ataupun disampaikan secara langsung melalui video, melalui rekaman. Hati-hati mengeluarkan perkataan, bijaksanalah. Jangan sampai itu memicu perbuatan jahat dan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Bagian terakhir yang kita perlu renungkan ialah bagaimana kita sebagai orang percaya yang mengenal Allah, yang mengenal diri kita, seperti yang Yohanes Calvin katakan, mengenal diri, mengenal Allah, dan melalui pengenalan akan Allah mengenal diri, dan melalui pengenalan akan diri mengenal Allah yang sejati. Maka kekaguman kita akan pengenalan Tuhan atas hidup kita merupakan satu keajaiban. Keajaiban karena bagaimana kita bisa sadar, kita tahu, kita mengenal bahwa Allah mengetahui, mengenal kita. Engkau begitu mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Pengetahuan seperti itu tidak dapat kupahami, apalagi kugambarkan. Ini menggambarkan, menunjukkan keajaiban, misteri dari pengenalan Tuhan akan diri kita. Kita sendiri tidak tahu siapa diri kita secara lengkap, tetapi Tuhan tahu. Kadangkala kita menipu diri, merasa sudah tahu keberadaan tubuh kita. Kadang-kadang kita mencoba untuk mencari tahu melalui pengetahuan para dokter, para psikolog, para psikiater, para pendidik, buku-buku, ataupun teknologi. Dengan beragam fasilitas dan sumber kita seolah-olah tahu semuanya. Padahal yang mereka tahu pun tidak lebih, tidak bukan sama seperti yang diketahui manusia tentang dirinya. Tetapi Tuhan yang kita kenal, kita sembah adalah Tuhan yang maha tahu, lebih daripada apa yang kita tahu. Dia sempurna mengetahui kita. Pembelajaran daripada bagian Mazmur ini, pertama, mari kita terbuka bermohon belas kasihan Tuhan supaya kita makin mengenalnya. Yang kedua, bersikap hati-hatilah kita di dalam setiap hal, dimensi pikiran, perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, marilah kita terus menyadari bahwa setiap hal yang kita lakukan, kita katakan, kita pikirkan ada tanggung jawab, ada dampaknya. Semoga kita membawa damai dimanapun berada, di dalam hati kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.